Ayo itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Islam rahmatan lil alamin yang beranggotakan saya sendiri, Khairus Rafif, Kurniawan Widya Wardana, Ahmad Bayu Prasetyo, Ian Nugroho, dan Parli Aldi Fadilah. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan hadis. Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qurani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua, rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahmat adalah bersifat amma kula syak, meliputi segala hal sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak kerahmanan. Rahim adalah rahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah khosun lil muslimin. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk agama Islam. La ikroha fidin. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun dalam konteks kehidupan sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilar saja, yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas, nilai, dan sejarah yang dimilikinya. Kedua, dalam kajian keislaman, syariat Islam selalu diposisikan sebagai bagian dari rahmat Allah kepada hambanya, dan sikap dasar yang mestinya menjadi acuan utama dalam memperlakukan syariat adalah ketaatan, bukan analisa dan interpretasi. Ketiga, bahwa rahmat Islam atau Islam sebagai rahmat tidak bisa diartikan secara mutlak anti kekerasan. Sebab jika rahmat itu diartikan mutlak anti kekerasan, maka konsekuensinya kita akan membatalkan beberapa hukum yang bagi sebagian orang dianggap kejam dan tidak manusiawi, seperti hukum qisas atau vonis mati bagi pembunuh, atau rajam bagi pezina yang sudah menikah, atau potong tangan bagi pencuri yang memenuhi syarat jumlah curiannya. Tegasnya, jangan dengan argumen rahmatan lil alamin lantas hukum yang terkesan kejam itu lantas ditiadakan. Pengertian dasar frasa rahmatan lil alamin adalah bahwa Islam merangkul atau mengayomi semesta dan segala isinya tanpa terkecuali. Sampai di sini tidak ada persoalan. Soalnya mulai muncul ketika kata kasih atau rahmat atau merangkul dan mengayomi itu coba diimplementasikan dalam kehidupan praktis. Untuk mengimplementasikan prinsip rahmatan lil alamin secara benar dan tepat, setidaknya diperlukan pemahaman yang terkait beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama, pahami sejelas-jelasnya makna kata rahmat
Dan ini doktrin paling mendasar dalam pelajaran. Bukan sekedar pemahaman etimologis atau kajian kebahasaan, tapi ke pemahaman terminologi yang dikombinasikan dengan faktor historis. Pemahaman bahasa terhadap suatu kata yang bersifat tidak selalu gampang. Karena itu ada beberapa metode, antara lain memahami sebuah kata dengan cara menyandingkan sebuah kata yang ingin dipahami, atau dalam hal ini rahmat, dengan kata kontrasnya. Artinya tidak rahmat adalah semua tindakan yang bersifat kejam, keras, tidak manusiawi, intoleran, memecah dapat dikategorikan. Namun dalam proses pemahaman dan pemaknaan tentang kejam, keras, dan tidak manusiawi intoleran tersebut harus mengacu pada aturan atau prinsip yang jelas. Jika tidak, tiap orang akan cenderung memahaminya sesuai kehendak, pengalaman, dan pengetahuannya. Kalau ini dibiarkan, akan memicu perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Membunuh tanpa alasan. Syariat jelas diharamkan. Tapi sistem hukum apapun di dunia ini mengakui bahwa dalam pertempuran atau perang, misalnya membunuh adalah pilihan pertama yang paling rasional. Prinsip yang berlaku, daripada saya yang mati, lebih baik musuh yang mati. Perbedaan pandangan atau interpretasi muncul ketika membahas kapan suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai suasana perang dan kapan tidak. Keempat, memahami tiap prinsip Islam mestinya tetap mengacu atau dalam bingkai dan paradigma Islam. Memahami sebuah perasa harus mengacu pada paradigma yang melatari paradigma tersebut. Jika tidak, kecenderungannya muncul interpretasi yang sangat besar. Mungkin sekian dari kelompok 4. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.